Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan juga berselawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ayat-ayat yang menegaskan pentingnya menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyeru kepada agama Allah dan beramal solih dan berkata, aku termasuk orang-orang muslim, berserah diri kepada Allah. Quran Surah Fussilat ayat 33 dari kitab Bayanul Quran. Sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwa barang siapa menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa saja, maka ia berhak mendapat kehormatan berupa berita gembira dan pujian seperti yang disebutkan dalam ayat di atas. Misalnya, para nabi alaihimussalam berdakwah dengan menggunakan mukjizatnya dan lain-lain. Para ulama berdakwah dengan menggunakan dalil dan hujjahnya. Para mujahid berdakwah dengan pedangnya, dan para muadzin berdakwah dengan azannya. Intinya, siapapun yang menyeru kepada kebaikan, ia berhak mendapatkan kehormatan itu, baik mengajak kepada amalan-amalan zahir maupun amalan-amalan batin. Sebagaimana para ahli tasawuf yang mengajak kepada mengenal Allah, mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala dari kitab Tafsir Khazin. Sebagaimana ahli tafsir mengatakan bahwa ayat wa qala innani minal muslimin bermakna bahwa seorang muslim hendaknya bangga dengan keislamannya, dan ia yakin bahwa keislamannya itu merupakan kemuliaan baginya, dan menyatakan keislamannya dengan penuh kebanggaan. Ahli tafsir yang lain menafsirkan bahwa dalam setiap kegiatan dakwah dan tablik, selayaknya kita menyombongkan diri karena menjadi seorang da'i, ketika kita seharusnya berendah hati dengan menganggap bahwa kita hanyalah seorang muslim biasa seperti muslim lainnya. Selanjutnya ayat kedua, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan wahai Muhammad, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Quran Surah Az-Zariyat ayat 55. Ahli tafsir menulis bahwa maksud ayat di atas adalah memberikan nasihat dengan memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran yang tentu amat bermanfaat. Adapun manfaatnya bagi orang mukmin tentunya sudah jelas. Sedangkan bagi orang-orang kafir juga bermanfaat. Karena dengan usaha ini insya Allah mereka dapat menjadi beriman dan akan termasuk di dalam ayat di atas. Namun sayangnya pada zaman ini jalan berdakwah dan bertablik dengan cara yang benar dan dengan dimaksud membuat perbaikan sudah hampir hilang. Umumnya, para da'i hanya ingin menunjukkan kepandaian dan kefasihan berbicara supaya para pendengar memujinya. Padahal, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa belajar seni pidato dan seni mengolah bahasa dengan maksud agar manusia tertarik kepadanya, maka amal ibadahnya baik yang fardu maupun yang sunnah tidak akan diterima pada hari kiamat. Ayat yang ketiga, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuka wal 'aqibatu lit taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu wahai Muhammad untuk mendirikan salat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakan salat tersebut. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa.
Quran Surah Toha ayat 132. Banyak hadis yang menyatakan bahwa jika ada seseorang yang mengadukan kesempitan hidupnya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau akan menyuruhnya supaya mengerjakan solat. Kemudian beliau membaca ayat di atas, seakan-akan beliau mengisyaratkan bahwa janji dilapangkannya rezeki itu bergantung pada dijaganya solat. Para ulama menjelaskan bahwa mengapa di dalam ayat ini seseorang diperintahkan untuk menjaga solatnya sendiri di samping memerintahkan orang lain untuk solat. Karena hal itu akan lebih bermanfaat dan akan lebih memberikan kesan terhadap orang lain, sehingga orang lain juga akan menjaga solatnya. Oleh karena itu, para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sebab hidayah datang di tengah-tengah kaumnya sebagai suri tauladan. Para nabi alaihimussalam mengamalkan apa yang mereka sampaikan, sehingga orang yang mau mengamalkannya akan merasa mudah dan tidak merasa bahwa hukum ini atau itu susah diamalkan. Setelah itu, dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menjanjikan rezeki untuk orang yang menegakkan solat. Maksud janji itu adalah bahwa terkadang lahiriah menjaga solat tepat pada waktunya akan menimbulkan kerugian dalam pekerjaan, terutama dalam berdagang, bekerja sebagai buruh dan sebagainya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala meluruskan anggapan itu dan menegaskan bahwa rezeki adalah tanggungannya. Jadi, janganlah beranggapan bahwa solat itu merugikan urusan dunia. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan aturan yang pasti bahwa kebahagiaan sesungguhnya hanya akan dicapai oleh orang-orang yang bertakwa. Selain mereka, tidak ada seorang pun yang mendapatkan kebahagiaan hakiki. Selanjutnya ayat keempat. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Luqman berkata, "Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah berbuat baik dan cegahlah dari kemungkaran dan bersabarlah terhadap apa-apa yang menimpahmu. Sesungguhnya hal itu termasuk urusan yang harus diutamakan." Quran Surah Luqman ayat 17 dari kitab Bayanul Quran. Ayat ini menyebutkan dengan jelas beberapa hal penting yang menjadi penyebab tercapainya kebahagiaan yang sempurna. Sayangnya, kita justru melalaikannya. Telah dinyatakan sebelumnya bahwa kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar sudah ditinggalkan oleh kebanyakan orang. Bahkan perintah solat sebagai amalan yang terpenting setelah iman juga sudah banyak dilalaikan. Banyak kaum muslimin yang sudah tidak melaksanakan solat. Mereka yang sudah solat pun tidak memperhatikannya dengan sungguh-sungguh, terutama solat berjamaah. Padahal berjamaah merupakan bagian dari menegakkan solat. Pada umumnya, orang-orang miskin saja yang solat berjamaah di masjid, sedangkan menurut orang-orang kaya dan para tokoh, pergi ke masjid adalah aib. Kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah kita mengadu. Sebuah syair menyatakan, "Wahai insan yang tertipu, apa yang engkau anggap sebagai aib bagimu adalah kebanggaan bagiku." Selanjutnya ayat kelima. "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Imran ayat 104. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas memerintahkan umat Islam agar dapat mewujudkan satu golongan yang mempunyai tugas khusus, yaitu mendakwakan Islam kepada semua manusia. Namun sayangnya orang Islam secara umum telah melalaikan perintah ini. Sebaliknya, orang-orang non-muslim justru sangat memperhatikannya.
Misalnya, para misionaris Kristen, mereka siap menyebarkan agama mereka ke seluruh dunia dengan sungguh-sungguh. Begitu pula agama lain, mereka menyiapkan para penyebar agamanya. Namun, adakah di kalangan umat Islam suatu jamaah yang seperti itu? Jawabannya, jika dikatakan tidak ada sama sekali tidak benar. Tetapi jika dikatakan ada juga sulit. Kalaupun ada sekelompok kaum muslimin atau pribadi muslim yang berusaha mentablikkan Islam, bukan bantuan dan kerjasama yang diterima, tetapi berbagai halangan dan kritikan yang diperoleh. Begitu bertubi-tubi rintangan ini, sehingga kalau tidak hari ini, maka besok para da'i akan meninggalkan dakwah yang mulia ini. Padahal adalah kewajiban bagi setiap muslim membantu siapa saja yang benar-benar mentablikkan Islam dan memperbaiki kekurangannya. Akan tetapi, yang terjadi malah sebaliknya. Ia sendiri tidak melakukan dakwah, tetapi menjadikan para da'i sebagai sasaran kritik, seolah-olah ingin menghentikan usaha mereka. Ayat yang ke-6. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk kemanfaatan manusia. Kalian menyuruh berbuat kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Quran Surah Al-Imran ayat 110 dari kitab Bayanul Quran. Banyak hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan bahwa orang Islam adalah semulia-mulianya manusia, dan umat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah semulia-mulianya umat. Banyak pula ayat Al-Quran yang menyatakan demikian, baik dengan langsung maupun dengan isyarat. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggelari kita sebagai umat yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan alasannya, yaitu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Para ahli tafsir mengatakan bahwa dalam ayat ini kalimat menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran disebutkan lebih dulu daripada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal iman adalah pangkal segala amalan. Tanpa iman, kebaikan apapun tidak akan bernilai sedikit pun. Hal ini karena iman juga dimiliki oleh umat terdahulu. Tetapi ada suatu perkara yang khusus yang menjadikan umat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih unggul dibandingkan umat-umat sebelumnya, yaitu perhatian yang khusus terhadap amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah penyebab umat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih istimewa daripada umat yang lain. Meskipun demikian, iman tetap ditekankan dalam ayat ini, karena kebaikan apapun tidak akan bernilai jika tidak disertai iman. Maksud utama ayat tersebut adalah menjelaskan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar bagi umat ini. Oleh karena itu, amar ma'ruf nahi mungkar disebutkan terlebih dahulu daripada iman. Maksud dijadikannya amar ma'ruf nahi mungkar sebagai sesuatu yang istimewa yang menjadikan umat ini lebih unggul dari umat-umat terdahulu adalah hendaknya umat ini mengutamakan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Menjadikannya sebagai kerja sambilan tidaklah mencukupi. Tugas amar ma'ruf nahi mungkar juga sudah diperintahkan kepada umat-umat terdahulu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Falamma nasu ma dzukkiru bih." Kalian ketika umat-umat terdahulu lalai dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Quran Surah Al-An'am ayat 44. Jadi, kelebihan umat ini terletak pada perhatian yang khusus terhadap dakwah. Oleh sebab itu, hendaknya dakwah dilaksanakan sebagai tugas pokok yang tersendiri sebagaimana tugas-tugas lain dalam agama. Ayat yang ketujuh, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan dan keberkahan pada kebanyakan bisikan mereka, kecuali orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat baik atau menganjurkan perdamaian di antara manusia. Untuk mewujudkan hal ini perlu usaha yang hati-hati dan lembut atas dasar musyawarah.
karena di dalam musyawarah ada keberkahan. Dan barang siapa berbuat demikian karena mengharap ridho Allah, bukan untuk kepentingan dunia dan kemasyhuran, maka tidak lama lagi kami akan memberinya pahala yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 114. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberi pahala yang besar bagi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Seberapa besarkah pahala yang disebut besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam menafsirkan ayat di atas, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap ucapan seseorang adalah beban baginya, kecuali ucapan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, atau berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis lain, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku beritahukan kepadamu suatu kebaikan yang lebih utama daripada sholat sunnah, puasa dan sedekah? Para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, beritahukanlah ya Rasulullah. Beliau bersabda, mendamaikan sesama manusia, karena kebencian dan pertengkaran dapat menghilangkan kebaikan seperti pisau cukur mencukur rambut. Masih banyak ayat Al-Quran dan hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyuruh kita agar mendamaikan perselisihan di antara manusia. Yang perlu diperhatikan di sini ialah bahwa mendamaikan perselisihan di antara manusia termasuk amar ma'ruf nahi mungkar dan merupakan kebaikan yang sangat besar. Oleh sebab itu, kita harus bersungguh-sungguh untuk mewujudkan perdamaian dan memeliharanya dengan cara yang benar.